Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan membandingkan dua buah billet AES F1 dan UPS Next Breaker Laser. Pada video sebelumnya saya bandingkan Fahid E10 pada kedua billet ini, dan AES F1 saya bandingkan Fahid E10 itu lebih unggul sedikit yang AES F1. Kemudian Fahid E10 bandingkan dengan UPS Next Breaker Laser itu lebih sedikit unggul yang Next Breaker Laser. Dan kali ini karena kedua billet ini unggul dari Fahid E10, makanya coba saya bandingkan dalam video kali ini. Untuk perbandingan harganya, AES F1 ini dijual seharga 800 sampai 1 jutaan untuk satu pitchnya. Kemudian UPS Next Breaker ini yang versi lasernya itu 700 sampai 800 ribuan. Jadi lebih murah yang UPS Next Breaker dari AES F1. Untuk konsumsi dayanya, AES F1 ini 40 watt untuk low beam dan 50 wattan untuk high beam. Kemudian UPS Next Breaker Laser ini low beamnya 30 wattan dan high beamnya 50 wattan. Jadi untuk low beam ini unggul yang AES F1 dan high beam sama-sama wattnya. Tapi untuk yang UPS Next Breaker dia ada lasernya. Ini sebenarnya yang AES F1 ada dual reflektor dan dual chips LED juga ya. Untuk ukuran lensanya sama-sama 3 inci, tapi yang AES F1 ini blue lens dan yang Next Breaker Laser ini masih bening biasa. Untuk AES F1 dia dual reflektor dan dual chips, jadi 2 chips dan 2 reflektor. Kalau yang UPS Next Breaker dia 2 chips LED tapi 1 reflektor, ada lensa khususnya untuk lasernya. Kalau ini enggak ya. Jadi perbedaannya di situ saja. Untuk AES F1 dia kipasnya di bawah, sama dengan Next Breaker dia kipas juga di bawah seperti ini. Untuk soketnya sama-sama bentuknya. Kalau untuk panjangnya lebih kurang sama, cuman lebih panjang lagi yang Next Breaker Laser ya. Jadi untuk bentuknya kalian bisa lihat sendiri, heatsink, kipas hampir sama-sama sih, cuman ya nggak terlalu sama juga. Oke, jadi bagaimana hasil cahayanya, yang mana lebih terang dan lebih padat? Silahkan simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi billetnya keduanya sudah saya nyalakan. Yang AES F1 itu cut off-nya RHD ya, jenjang tinggi sebelah kiri. Kalau yang UPS Next Breaker itu flat atau datar ya. Bisa kalian bedakan untuk cahayanya. Dan untuk tingginya, tinggi cahaya ini lebih tinggi yang UPS Next Breaker ya, tinggi atas bawahnya. Kalau untuk kelebaran ini sama saja, sama-sama lebar tapi lebih nyorot ke bawah sih yang Next Breaker. Ini untuk AES F1 segini terangnya, ini AES F1, ini UPS Next Breaker. Nah, jadi kalian bisa perhatikan AES F1 Next Breaker. Oke, jadi kalau saya lihat di sini unggul yang Next Breaker ya, terangnya. Kalau yang AES F1 dia padat yang ke tengah-tengahnya saja, tapi yang semakin menepi semakin redup. Tapi UPS Next Breaker tengahnya padat, tapi untuk kiri kanannya masih terang. Jadi seperti itu hasil sementara dari saya. Oke, jadi kalau low beamnya, oke saya coba sorot nyamping, lebih UPS Next Breaker ya. Padahal wattnya itu nggak terlalu besar ya, lebih tinggi 10 watt yang AES F1 untuk low beamnya ya. Coba saya pindahkan posisinya ya. Oke, jadi UPS Next Breaker sudah pindah ke kanan. Oke, lebih unggul yang Next Breaker sih. Harganya pun padahal lebih murah yang Next Breaker ya. Kalau saya lihat sih di sini sepertinya unggul yang Next Breaker. Cuman nggak terlalu signifikan sih, masih tergolong sama-sama terang karena sama-sama premium billet ini ya.
Ini ujungan jalan sana kelihatan seperti ini. Kalau yang UPS Nextbreaker sama-sama terang sih kalau menurut saya. Atau kalian bisa komentar di bawah mana yang lebih worth it untuk low beamnya ya. Sekarang saya coba nyalakan yang high beam. Oke, high beam sudah nyala dua-duanya. Ini yang untuk UPS Nextbreaker. Ini high beamnya UPS Nextbreaker. Ini high beamnya ASF1. Oke, kalau saya lihat langsung di sini, terlihat sama sih. Ya, terlihat sama sih terangnya, terang dan padatnya. Padahal UPS Nextbreaker kan ada lasernya. Kalau yang SF1 sama seperti Fight E10, dia double reflektor dan double chip, semi laser lah kalau saya sebut. Ini lebih kurang ini sama sih untuk high beamnya. Ini yang ASF1, ini ASF1 ya, seperti ini high beamnya. Ini yang UPS Nextbreaker, tapi lebih sepertinya yang SF1 lebih unggul lagi ya, yang untuk high beamnya. Ini Nextbreaker laser ya, bukan Nextbreaker yang biasa. Ini yang ASF1, dia yang bagian tengah-tengahnya itu padat sekali, membulat. Kalau yang UPS Nextbreaker laser, ini pada lasernya udah nyala nih, lasernya udah nyala segini terangnya. Kalau yang SF1, oke, jadi bisa kalian lihat sendiri perbandingannya, mana yang lebih terang sih. Ini ASF1, ini yang UPS Nextbreaker. Oke, sama-sama terang, tapi kalau yang high beam itu saya lebih suka yang ASF1. Kalau yang low beam saya lebih suka yang Nextbreaker. Nextbreaker sih agak sempit, kalau yang SF1 agak lebar. Bisa kalian lihat sendiri perbandingan untuk high beamnya. Saya coba low beamnya dulu. Oke, ini untuk low beamnya sama-sama unggul ya, tapi saya lebih suka yang low beamnya UPS Nextbreaker. Ini saklarnya agak nyentuh dia. Oke, ini low beamnya kedua billet ini. Bisa kalian perbandingkan ya, mana yang lebih terang. Saya lebih suka yang Nextbreaker sih untuk low beamnya. Kalau high beamnya ini yang ASF1 yang lebih unggul menurut saya. Tapi itu terserah dari kalian untuk penilaiannya atau kesimpulannya. Saya hanya menunjukkan bagaimana perbedaan cahaya dari kedua billet ini. Ya, perbandingan seperti ini, dan sudah saya banding dengan Fight E10 karena cuma ada stoknya itu saja ya. Kalau billet-billet lainnya, kalau ada saya bandingkan, cuman karena nggak ada saya stoknya, makanya saya nggak bisa bandingkan. Atau kalian mau ngirimi billet ke saya untuk membandingkannya, bisa saja sih. Jadi seperti ini saja video saya kali ini tentang perbandingan billet ASF1 dengan billet UPS Nextbreaker laser. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Ini yang UPS Nextbreaker, ini yang ASF1. Lebih suka sih saya sama yang UPS Nextbreaker. Jadi untuk videonya sampai di sini saja, semoga bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Jangan lupa juga ya, like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.